Hai Sobat Andal, terima kasih sudah mampir ke Andaliman TV. Di tajuk Bimobing kali ini, kita bakalan bahas tentang tips belajar bahasa asing. Yang pertama adalah set your goal. Jadi tentuin dulu goalnya apa, atau tujuan kita tuh pengen bisa apa. Misalnya pengen bisa belajar bahasa Inggris, pengen bisa ngomong Inggris, atau pengen bisa komunikasi sama bule, atau pengen bisa ngomong bahasa Arab, bahasa Jerman, Prancis, Korea, Jepang, atau bahasa apapun, kita harus set dulu dari awal. Misalnya pengen bisa komunikasi, pasti nanti caranya beda sama kalau kita pengen bisa lulus tes misalnya. Kalau mau lulus tes TOEFL, berarti kita belajar soal-soal TOEFL. Kalau pengen bisa komunikasi, berarti kita belajarnya adalah percakapan. Oke, jadi yang pertama adalah set your goal. Setelah setting your goal, maka kita juga harus punya kemauan yang kuat. Jadi niat kita juga harus kuat. Karena kalau niat kita nggak kuat, nanti ada halangan dikit, kita nyerah, lemes gitu. Jadi kalau niat kita udah kuat, tekad kita udah bulat, pasti halangan apapun bakalan bisa kita atasi. Kemudian yang kedua adalah use authentic materials. Authentic materials itu apa? Authentic materials itu adalah benda-benda atau materi-materi yang ada di sekitar kita yang ditulis dalam bahasa tertentu. Sebenarnya bukan mau ngajarin kita bahasa itu, tapi kita bisa belajar dari situ. Contohnya apa? Misalnya di label mie instan ya. Di label mie instan itu kan ada cara memasak, biasanya tertulis dalam bahasa Inggris tuh. Cara memasak, how to cook, terus ada bahan-bahannya, ingredients. Nah, dari situ sebenarnya kan bukan mau ngajarin kita bahasa Inggris ini loh, kalau bahasa Inggrisnya tuangkan air berarti pour water, kan bukan. Tapi kita bisa belajar dari situ. Kita bisa tahu, oh kalau menuangkan berarti ini. Terus kalau misalnya ingredients-nya, bahan-bahannya berarti ini. Nah, dari situ kita bisa belajar. Terus ada authentic materials yang lain yang sering banget kita temui di mana-mana itu adalah lagu. Kalau mau belajar bahasa Inggris, banyak banget lagu yang bisa kita pelajari. Bisa kita dengerin, terus kita lihat liriknya. Dengan membaca lirik sambil dengerin lagunya, kita bakalan bisa tahu, oh, kata ini ternyata cara pronunciation-nya begini. Ini berlaku juga kalau misalnya mau belajar bahasa yang lain, nggak cuma bahasa Inggris. Ada bahasa Arab, berarti dengerin lagu-lagu bahasa Arab. Bahasa Jerman, berarti dengerin lagu-lagu bahasa Jerman. Prancis, Prancis. Korea, Korea. Jepang, Jepang, kayak gitu. Jadi, untuk mengakrabkan telinga kita sama mata kita, biar kita terbiasa baca sama denger juga cara pelafalannya yang benar. Ini aku mau share. Jadi dulu itu aku nggak tahu cara bacanya typical. Aku selalu bacanya tuh typical. Jadi kan tulisannya kan T-Y-P-I-C-A-L. Nah, aku tuh mengasosiasikan bacaannya tuh aku pikir sama kayak type. Jadi T-Y-P-E. Karena T sama Y itu kan dibacanya type. Jadi type. Nah, aku pikir tuh tadinya bacanya tuh typical. Ternyata setelah dengerin lagunya, salah satu lagunya Taylor Swift itu ada It's a typical Tuesday night. It's a typical Tuesday night. Nah, di situ aku kaget. Loh, ternyata bacanya tuh bukan typical, tapi typical. Nah, itu salah satu contoh. Jadi, pelajaran yang bisa kita dapat kalau kita dengerin lagu sambil lihat liriknya. Terus contoh authentic materials yang lain, kalau misalnya kita pengen belajar bahasa Korea. Nih, sekarang kan banyak banget drama-drama Korea yang ditayangkan di TV Indonesia. Nah, kita bisa belajar dari situ. Kalau kita pengen tahu gimana sih orang Korea tuh ngomong kata ini misalnya. Tapi nontonnya itu drama yang nggak didubbing. Jadi bahasanya masih asli, suaranya masih asli orang sana. Karena kalau didubbing itu biasanya agak-agak beda sama antara orang Korea yang ngomong sama orang Indonesia yang ngomong. Misalnya, kalau orang Korea bilangnya Seoul kan, kota Seoul itu. Nah, tapi kalau orang Indonesia bisa aja yang ngedubbing itu bilangnya tuh Seoul. Nah, jadi agak-agak beda. Kalau kita ngomongnya Seoul, ya di sana agak-agak aneh.
Terus nama orang juga. Nama orang misalnya Sonu. Nah, tulisannya kan Sunwoo. Di orang Indonesia mungkin bacanya Sunwo, padahal di sana bacanya Sonu. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau mau belajar satu bahasa, ya kita dengerinnya yang bahasanya masih bahasa aslinya itu. Terus, contoh authentic materials yang lain itu ada juga berita. Berita itu kan tujuannya bukan ngajarin kita bahasa tersebut, tapi kasih informasi apa yang terjadi. Nah, dari situ kita bisa juga belajar banyak kosakata dari berita yang kita dapatkan. Misalnya, di Jakarta Post, kalau mau belajar bahasa Inggris. Di situ aku dapat kata yang masih terbaru ini tentang PSBB. Jadi, Large Scale Social Restriction. Nah, itu jadi tahu tentang term-term yang baru atau istilah-istilah yang baru yang updated, kayak gitu. Terus yang selanjutnya bisa juga dari game. Game juga banyak yang instruksinya pakai bahasa Inggris. Terus misalnya nonton pertandingan bola juga pakai bahasa Inggris. Atau yang lain-lain. Terus yang selanjutnya adalah yang ketiga, take notes. Take notes itu maksudnya kalau kita dapat kosakata baru, langsung catat. Pokoknya misalnya lagi jalan, terus lihat iklan gitu ya. Iklan tulisannya dalam bahasa Inggris misalnya. Langsung catat kosakatanya, terus cari di kamus. Kalau misalnya belum sempat nyari di kamus, nggak apa-apa, catat dulu aja. Terus kalau aku sendiri kemana-mana tuh emang selalu bawa catatan buat nyatet kata-kata yang baru aku dapetin. Terus aku nyatetnya itu nggak cuman kosakatanya aja, tapi sama contoh kalimatnya. Jadi biar lebih paham konteksnya, terus cara pemakaiannya yang benar kayak gimana. Kayak misalnya aku ikut satu seminar gitu. Seminar terus kalau ada pertanyaan silakan tanya aja gitu kan. Terus nanti jadi bisa tahu dari MC-nya ngomong misalnya should you have any question please feel free to ask. Nah, aku catat tuh. Oh, berarti kalau mau ngomong kalau ada pertanyaan silakan boleh nanya tuh kayak gini gitu. Terus yang selanjutnya adalah learn from the expert. Jadi belajarlah dari ahlinya. Kenapa perlu belajar sama orang lain? Karena kalau kita belajar sendiri, ya udah apa yang kita dapetin ya yang kita usahain. Tapi kalau kita belajar sama orang lain, kita bisa dapat tambahan ilmu. Jadi selain yang ilmu yang kita dapetin sendiri, kita juga dapat input dari orang lain. Terus kalau kita misalnya salah, misalnya kita melafalkan kata bahasa Inggris gitu, terus salah. Nah, orang yang lebih tahu itu bakalan betulin, kayak gimana sih betulnya. Terus kuncinya, kalau dibetulin itu nggak usah marah, nggak usah sedih, nggak usah baper, nggak usah malu. Namanya juga kita lagi belajar ya kan. Makanya kita belajar sama orang yang lebih bisa, karena kita belum bisa. Jadi ya udah, kalau di misalnya, bukan gitu cara pronounce-nya. Emang yang benar kayak gimana? Nih, kayak gini. Ya udah ikutin aja. Jadi dengan begitu skill kita akan semakin meningkat. Terus jangan malu buat praktek. Misalnya kita lagi belajar bahasa Inggris atau bahasa Korea gitu ya. Nggak usah takut dibilang, alah sok keminggris gitu. Nggak masalah, biasanya yang ngomong kayak gitu tuh orang-orang yang emang nggak bisa bahasa Inggris. Dan biasanya mereka juga nggak mau belajar bahasa Inggris. Jadi kita positive thinking aja. Kalau kita banyak praktek, kita yang bisa, kan kita juga yang dapat keuntungannya. Mereka kan nggak dapat keuntungannya, jadi nggak apa-apa mereka sewot gitu. Ya udah, biarin aja gitu. Oke, terus yang selanjutnya adalah perfect practice makes perfect. Jadi latihannya juga harus perfect. Kita ulang-ulang, kita baca, kita dengerin, terus kita tulis, kita buka kamus, kita tanya ke orang yang lebih tahu, kita praktek ngomong, kita praktek nulis. Nah, kayak gitu terus berulang-ulang sampai kita benar-benar bisa. Jadi latihannya juga harus perfect. Dan jangan males buka kamus. Kadang-kadang kalau kita awal-awal belajar itu semangat banget buka kamus karena banyak kata yang kita nggak tahu. Tapi lama-lama tuh jadi males gitu. Kayak, aku udah pernah belajar tentang ini, tapi pada lupa. Nah, nggak apa-apa, nggak ada salahnya kita buka lagi kamus. Terus kamus itu bisa kamus yang printed atau yang bentuknya buku, bisa juga kamus yang online. Ada banyak banget kamus online. Sekarang kan kita udah dimudahkan dengan adanya internet. Nah, kita tinggal cari aja kamus online. Kalau kamus online itu biasanya ngebantu kita
buat tahu cara pronounce kata tersebut. Misalnya, kalau aku biasanya pakai kamus Cambridge yang online. Walaupun definisi katanya itu pakai bahasa Inggris, tapi aku pakai itu buat dengerin pronunciation yang benar. Karena di kamus Cambridge itu disediain pronunciation versi British sama versi American. Jadi tergantung kalau kita mau ngomong British, ya udah tinggal klik aja yang British. Kalau yang mau ngomong gaya Amerika, ya udah tinggal klik aja yang American. Nah, biar belajar kita juga efektif, selain kita butuh authentic materials, kita juga butuh buku-buku referensi yang bagus. Kenapa? Karena dari buku itu materinya sudah terstruktur atau sudah terorganisasi dengan baik, yaitu biasanya dari materi yang paling mudah ke materi pembelajaran yang paling sulit. Misalnya, kalau kita buka buku referensi belajar bahasa Korea misalnya, pertama dikenalin dulu Hangulnya apa, terus pola susunan kalimatnya kayak gimana, kayak gitu. Begitu juga dengan bahasa Jepang, dikenalin dulu misalnya kanjinya. Bahasa Inggris juga bunyi-bunyi apa yang ada dalam bahasa Inggris, apa yang nggak ada dalam bahasa Indonesia. Jadi pertama dikenalin dulu. Terus di mana kita bisa dapat buku-buku yang bagus? Jangan khawatir, Andaliman Books punya banyak rekomendasi referensi buku-buku yang berkualitas. Jangan lupa cek infonya di akhir video ya. Jangan lupa like, share, subscribe, komen, dan pencet tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.